cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Thomas yang sedang terjebak dalam sebuah lift misterius yang terus bergerak naik ke arah atas dengan kecepatan tinggi. Hingga setelah lift mencapai batas puncak, pintu pun langsung terbuka otomatis dan seketika memperlihatkan beberapa anak laki-laki seumurannya sedang menatap ke arahnya dengan wajah penuh keheranan. Thomas yang dirundung rasa panik luar biasa langsung melompat dan mencoba melarikan diri dari kerumunan tersebut. Namun, tindakannya justru membuat semua orang tertawa terbahak-bahak melihat Thomas berlari tanpa arah. Mereka berseloroh bahwa anak baru ini tampaknya memiliki bakat alami sebagai seorang pelari. Thomas pun akhirnya menghentikan langkahnya dan menyadari kenyataan mengerikan bahwa wilayah tersebut benar-benar dikunci mati oleh bentengan tembok yang sangat tinggi, di mana seolah-olah posisi mereka sedang dikurung di tengah sangkar raksasa. Karena dianggap bisa memicu kegaduhan, Thomas pun diamankan dan dimasukkan ke dalam sebuah kandang kayu. Saat itulah, seorang anak yang bertindak sebagai pemimpin bernama LB datang mendekat untuk menemuinya. Setelah memperkenalkan diri, LB memberikan jaminan bahwa jika Thomas bisa menahan diri dan berhenti mencoba kabur, mereka akan segera membebaskannya dari dalam kandang. Let me show you. Setelah mengeluarkan Thomas dari kandang dan mulai menjelaskan peta keadaan tempat tersebut secara detail, mereka mendapati kenyataan pahit bahwa kelompok ini sudah terjebak di sana selama bertahun-tahun tanpa kejelasan rute pulang. Untuk menyambung nyawa dan bertahan hidup, mereka pun terpaksa menanam sumber makanan sendiri dan mengandalkan pasokan logistik darurat melalui sebuah kotak lift yang dikirim secara berkala oleh pihak luar. Namun, tak ada satupun dari mereka yang tahu siapa dalang pengirim kotak tersebut atau apa alasan mendasar mereka ditempatkan di zona isolasi ini. Di tengah percakapan tersebut, remaja lain bernama Nev datang menghampiri mereka. Ia melihat gestur fisik Thomas dan mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa dari cara Thomas berlari mengitari lapangan tadi, ia sangat yakin Thomas adalah kandidat kuat untuk menjadi seorang runner. LB kemudian menjelaskan bahwa runner adalah sebuah kelompok elit khusus yang memiliki tugas sangat berbahaya, yaitu melakukan pematenan ke area labirin di balik tembok raksasa. Ayo, LB. Setelah itu, LB membawa Thomas naik menuju menara pengawas tinggi agar ia bisa melihat seluruh kontur topografi tempat tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Dari ketinggian menara, pandangan matanya mendeteksi satu sisi celah tembok yang tampak seperti pintu gerbang besar yang sedang terbuka lebar. Ketika Thomas bertanya dengan rasa penasaran tinggi tentang celah tersebut, wajah LB seketika berubah menjadi sangat serius. Ia menegaskan bahwa di koloni ini ada 3 aturan utama yang harus dipatuhi secara mutlak tanpa celah toleransi. Pertama, setiap orang harus menjalankan tugas yang diberikan oleh pengawas tanpa banyak bertanya. Kedua, dilarang keras melakukan aksi kekerasan atau menyerang sesama penghuni tempat itu. Dan aturan terakhir yang paling sakral adalah jangan pernah sekali-kali mencoba menginjakan kaki memasuki area labirin di balik tembok tersebut. Di tengah rasa penasarannya yang terus berkecamuk, Thomas melihat seorang anak kecil bernama Chuck datang melangkah menghampirinya. Chuck pun merupakan anak paling muda di antara para penghuni tempat tersebut dan sangat disayangi oleh semua orang karena kepolosannya. Karena alasan itulah, LB meminta Chuck untuk menjaga Thomas secara ketat dan membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru. Do your part. It's basically the same story for all of us. Don't worry. Hingga saat Chuck sedang sibuk menyiapkan tempat tidur gantung untuk Thomas, ia mendadak panik ketika melihat Thomas berjalan menyelinap mendekati celah tembok besar yang sebelumnya dilarang keras untuk dimasuki. Chuck pun langsung berlari menghampiri dan menghentikan langkah kakinya. Namun tepat di momen tersebut, 2 orang anak terlihat berlari kencang keluar dari balik celah tembok. Thomas yang penasaran pun langsung mendesak bertanya bagaimana mereka bisa menembus masuk ke sana. Chuck kemudian memberikan penjelasan bahwa mereka adalah kelompok khusus bernama Runner, dan hanya orang-orang yang terpilih menjadi Runner lah yang memiliki izin resmi untuk mengakses area misterius tersebut. Namun, sebelum Thomas sempat melakukan manuver apapun, seorang anak bertubuh kekar bernama Gelly mendadak muncul dan langsung mendorongnya hingga ia tersungkur ke tanah. No, kid. Why won't you tell me what's out there?
Malam harinya, seluruh penghuni mengadakan pesta api unggun. Thomas memilih duduk menjauh dari keramaian bersama Neo sambil berbicara mengenai peta rahasia tempat tersebut. Neo mengatakan dengan santai bahwa Thomas sangat beruntung sebab jika Gally tak menghentikan aksi nekatnya tadi sore, mungkin malam ini tubuh Thomas sudah tersesat selamanya di dalam labirin. Neo kemudian mengarahkan pandangannya menunjukkan seorang anak yang merupakan pemimpin dari para runner. Ia pun membeberkan fakta bahwa selama 3 tahun terakhir, para runner telah berusaha mati-matian membuat replika peta labirin demi menemukan celah rute jalan keluar. Neo menjelaskan bahwa labirin tersebut memiliki sistem mekanis gila yang berubah setiap malam. Ketika malam tiba dan gerbang tertutup, susunan dinding-dinding beton di dalam labirin akan bergeser secara otomatis dan strukturnya berubah total. Artinya, rute jalan yang terbuka hari ini belum tentu sama dengan hari berikutnya. Juga selain itu, ada satu variabel maut yang jauh lebih mengerikan. Di dalam labirin terdapat makhluk hibrida mekanis bernama Griever, di mana siapapun yang berpapasan dengan makhluk itu hampir mustahil bisa pulang dengan selamat. Yang karena itulah hanya para runner terlatih yang berani menguji nyawa masuk ke dalam labirin. It's the keeper. So there we got the builders. Is the keeper the slicers? What if I want to be a runner? Sementara itu, di sudut lapangan, Gally sedang melatih kemampuan bertarung fisik para penghuni Glade. Ia kemudian melihat Thomas dan langsung mengajaknya tanding untuk menguji kemampuannya. Walaupun tak memiliki niat bertarung, Thomas akhirnya terpaksa masuk ke dalam lingkaran perduelan. Namun karena kalah posisi fisik, ia terus dipukul mundur hingga hampir tak melakukan perlawanan. I remember my name. Namun, pasca kejadian tarung itu, Thomas mulai mengalami kilasan mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat instalasi laboratorium besar milik organisasi misterius, di mana para ilmuwan mengelilinginya dan melakukan eksperimen gila terhadap tubuhnya. Ketika bangun di pagi hari, LB membawa Thomas menuju sebuah dinding batu tempat semua penghuni menuliskan nama mereka. Di sana, Thomas melihat beberapa nama yang sudah dicoret. LB pun kemudian menjelaskan dengan dingin bahwa nama-nama tersebut adalah daftar orang yang telah meninggal terpateni di tempat tersebut. Thomas yang tak mau pasrah kemudian bertanya kepada Neo, mengapa mereka tak mencoba taktik alternatif seperti memanjat tembok menggunakan tali atau bersembunyi di dalam box kotak lift untuk melarikan diri. Namun sayangnya, Neo menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa mereka sudah pernah mencoba semua cara gila tersebut sebelumnya dan hasilnya pun tetap nihil. Sejak saat itulah, Thomas mencoba menjalankan tugas sehari-harinya dengan normal. Namun, dugaannya salah besar sebab mengira camp ini adalah tempat aman karena tiba-tiba saja seorang anak bernama Ben mendadak merangsek menyerang Thomas secara membabi buta tanpa alasan yang jelas. Thomas yang tak mengerti apapun berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perlawanan fisik. Akan tetapi, Ben terus berteriak menyalahkannya. Ben menegaskan dengan penuh amarah bahwa semua petaka dan masalah yang terjadi di koloni sekarang adalah akibat murni dari kedatangan Thomas. Ketika Ben diperiksa, mereka mendapati kenyataan mengerikan bahwa Ben ternyata sudah terkena sengatan mematikan dari makhluk bernama Griever. Yang karena takut infeksi mematikan tersebut menyebar ke penghuni lain, para Glader akhirnya mengambil tindakan untuk mengurung Ben di dalam sebuah kandang kayu kokoh. Di mana setelah kejadian itu, Thomas berbicara empat mata dengan LB mengenai kronologi kejadian tersebut. Thomas pun membeberkan detail bahwa sebelum menyerangnya, Ben sempat berkata bahwa Thomas adalah dalang penyebab semua orang berada dalam bahaya besar. Namun, LB menjelaskan secara logis bahwa Ben mungkin hanya berbicara di luar kesadaran karena sistem sarafnya sudah rusak terinfeksi. He's dangerous. Keesokan harinya, sebuah keputusan eksekusi yang sangat berat harus dibuat oleh para pemimpin Glade. Di tempat terisolasi ini, hukum alamnya sangat dingin. Siapapun yang sudah terkena infeksi sirkuit Griever tak akan bisa diselamatkan lagi. Menggunakan galah dengan berat hati, mereka mendorong paksa tubuh Ben masuk ke balik parameter tembok maut tersebut. Hingga saat pintu mekanis labirin perlahan bergerak, menutup dengan dentuman keras, Ben pun menghilang ditelan kegelapan untuk selamanya.
Kejadian eksekusi tersebut membuat sirkuit mental Thomas dirundung rasa bersalah yang sangat hebat. Ia mulai berpikir bahwa mungkin semua rentetan kejadian buruk ini terjadi karena faktor kehadirannya di tempat itu. Malam itu, Thomas kembali mengalami kilasan mimpi aneh saat tertidur. Kali ini, ia melihat siluet seorang perempuan misterius memanggil namanya. Dan yang lebih membingungkan lagi, ia juga mendengar suara seorang wanita berpakaian putih di laboratorium sedang memaparkan sesuatu tentang sebuah proyek eksperimen. Thomas tak mengerti siapa mereka dan apa hubungan masa lalunya dengan proyek gila tersebut. Ketika terbangun di pagi hari, Thomas melihat bahwa gerbang beton labirin kembali terbuka otomatis. Tetapi kali ini, ada parameter yang berbeda dari biasanya. 2 orang runner melangkah masuk membelah terowongan bersama dengan LB. Thomas tersentak karena ia tahu LB bukan bagian dari unit runner. Ia pun segera bertanya kepada Neo, mengapa sang pemimpin ikut masuk menerobos ke dalam labirin? Namun hasilnya nihil karena Neo terlihat sengaja menghindari pertanyaan tersebut. Hari mulai gelap, tetapi Runner dan LB belum juga menemukan batang hidungnya di depan gerbang. Semua penghuni Glade mulai dilingkupi rasa cemas yang luar biasa. Mereka berdiri menunggu tepat di depan pintu labirin, sambil berharap siluet rekan mereka segera muncul dari balik tikungan beton. Namun, waktu terus berjalan maju tanpa ampun, dan mekanisme pintu labirin mulai bergerak, bersiap untuk menutup rapat. Saat semua orang hampir menyerah dan pasrah, mereka mendadak melihat Minho muncul memapah LB yang terluka parah di ujung lorong. Minho pun berusaha keras menyeret tubuh LB keluar, tetapi durasi waktu penutup gerbang hanya tersisa hitungan detik. Melihat situasi kritis di depan matanya, Thomas langsung mengambil keputusan yang sangat gila. Tanpa memikirkan larangan aturan sakral, ia berlari kencang menerobos masuk ke dalam labirin tepat sebelum pintu beton benar-benar mengunci mati. Ketika memeriksa kondisi LB, Thomas mendeteksi fakta buruk bahwa pemimpin Glade itu sudah lumpuh akibat terkena serangan sengatan Griever. Kondisi mereka pun kini berada di titik paling kritis karena mereka resmi terjebak di dalam labirin saat malam hari. Hingga tak lama kemudian, suara raungan mengerikan dari Griever mulai terdengar menggema semakin mendekat ke arah koordinat mereka. Mereka sadar bahwa kini satu-satunya pilihan rasional yang tersisa adalah bertarung mati-matian demi bertahan hidup hingga pagi tiba. Griever terus merangsek mengejar dengan kecepatan tinggi, seolah komponen tubuhnya tak pernah mengenal batas kelelahan. Pada akhirnya, Minho mendeteksi sebuah celah di antara dinding labirin yang mekanismenya bersiap menutup rapat. Ia berteriak meminta Thomas segera melompat masuk ke sana. Namun secara mengejutkan, Thomas justru membuat rencana lain yang jauh lebih gila. Di luar labirin, semua Glader yang menunggu di depan gerbang sudah mengira jika mereka takkan pernah pulang hidup-hidup. Namun tak lama kemudian, mereka tersentak ketika melihat siluet Thomas, Minho, dan LB berhasil melangkah keluar dengan selamat. Semua orang pun tentu terkejut bukan main. Dan yang lebih hebatnya lagi, ini adalah fakta sejarah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, seseorang berhasil melumpuhkan dan mempateni Griever. Akan tetapi, masalah internal baru mendadak muncul karena tindakan Thomas dinilai melanggar aturan sakral dengan nekat masuk ke dalam labirin. Geli yang emosi langsung mendesak untuk memberikan hukuman kepadanya. Namun usulan Geli dipatahkan karena Minho langsung pasang badan membela Thomas. Ia menegaskan bahwa Thomas bukan hanya sekadar menyelamatkan nyawa LB, tetapi juga berhasil melakukan pencapaian yang belum pernah dieksekusi oleh siapapun di koloni ini, yaitu membunuh monster Griever. Karena keberanian ekstrim itulah, banyak leader mulai melirik dan menganggap Thomas sebagai kandidat paling logis untuk menjadi seorang runner. Things are changing. To go into the maze. You were there with him. What do you think? In all the time we've been here, it is that you do not. Tetapi sebelum keputusan resmi dibuat oleh pengawas, Leaf mendadak bergerak naik kembali ke permukaan secara tak terjadwal. Artinya, ada pasukan logistik atau orang baru yang sedang dikirim ke tempat mereka. Semua orang pun langsung berkumpul mengitari lubang dan terkejut saat melihat seorang perempuan muncul dari dalam lift, di mana di dalam cengkraman tangannya terdapat sebuah pesan singkat yang menyatakan fakta bahwa ia adalah Glader terakhir yang dikirim.
Hingga ketika perempuan itu mulai sadar dari pingsannya, sirkuit otaknya langsung menyebut nama Thomas secara spesifik sebelum akhirnya ia kembali kehilangan kesadaran. Perempuan itu pun kemudian dievakuasi menuju barak medis untuk dirawat secara intensif. Akan tetapi, rentetan kejadian aneh itu membuat Thomas makin yakin bahwa ada konspirasi besar yang sedang disembunyikan dari mereka. Ia pun merasa ada benang merah antara dirinya, perempuan tersebut, dan semua misteri labirin di tempat itu. Thomas pun mengambil keputusan untuk kembali menerobos masuk ke dalam labirin demi mencari rute jalan keluar yang valid. Walaupun Minho sempat melarangnya karena resiko terlalu tinggi, Thomas tetap kokoh pada pendiriannya. Ia kemudian diam-diam mengajak beberapa glider senior untuk masuk melakukan inspeksi ke tempat bangkai Griever yang sebelumnya berhasil dibunuh. Mereka kemudian memeriksa anatomi tubuh Griever dan menemukan sebuah komponen alat elektronik sirkuit digital tertanam di dalam dagingnya. Hal itu pun membuat logika mereka tersentak dan sadar bahwa Griever bukanlah makhluk alami hasil evolusi, melainkan monster cyborg yang sengaja diciptakan dan dikendalikan oleh entitas di luar, di mana pada alat elektronik tersebut tertulis sebuah akronim kode WCKD. Okay for it? Can we take a step back at the glade? Ketika mereka kembali merapat ke Glade, Neo memberikan fakta pelengkap bahwa kode logo yang sama ternyata juga tertera pada tumpukan kardus persediaan logistik yang selama ini mereka terima di dalam lift. Artinya, organisasi yang melempar mereka ke tempat terisolasi ini adalah faksi yang sama yang mendesain sistem mekanis labirin maut tersebut. Namun, alasan mendasar dari eksperimen gila ini masih tetap menjadi misteri yang sangat pekat. Anything you found in over 3 years, right, Minho? One night in the pit and no food. We can't just have non-runners running into the maze whenever they feel like. Minho kemudian membawa Thomas menyelinap menuju sebuah ruang khusus yang tersembunyi. Di sana terdapat sebuah replika maket besar yang menggambarkan seluruh struktur topografi labirin. Minho menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun para runner telah memeras keringat untuk memetakan tempat tersebut. Namun sayangnya usaha pemetaan mereka selalu menemui jalan buntu karena sistem mekanis labirin yang bergeser setiap malam. Jalan yang mereka temukan hari ini bisa saja hilang terhapus keesokan harinya. Thomas pun kemudian teringat pada sirkuit alat elektronik yang ditemukan di dalam tubuh Griever, di mana pada alat tersebut tertera angka 7. Ia pun mulai menyusun logika bahwa angka itu mungkin menunjukkan koordinat sektor tertentu di dalam labirin. All of it. Tak lama kemudian, sebuah kabar darurat datang jika perempuan tadi telah sadar sepenuhnya. Namun, perempuan tersebut justru mengalami kepanikan akut dan menyerang orang-orang di sekitarnya menggunakan benda seadanya. Nama perempuan itu adalah Teresa. Hingga ketika Thomas datang melangkah maju dan memperkenalkan dirinya, Teresa perlahan mulai menenangkan emosinya. Thomas pun mencoba menjelaskan bahwa anomali kehilangan ingatan adalah hal yang wajar yang dialami oleh setiap orang baru di camp tersebut. Namun secara mengejutkan, Teresa mengatakan sesuatu yang berbeda dari kasus glider lainnya. Ia menegaskan masih mengingat namanya secara utuh. Bahkan, ia juga masih menyimpan memori samar tentang beberapa hal krusial mengenai dirinya. Dan satu-satunya yang terkunci dari otaknya adalah bagaimana ia bisa terseret sampai ke tempat ini. Teresa menemukan sesuatu yang mengejutkan di dalam kantung pakaiannya. Ia menemukan sebuah botol cairan obat dengan tanda logo WCKD. Cairan obat tersebut pun ternyata merupakan serum penawar bagi seseorang yang terkena infeksi sengatan Griever. Thomas langsung menyusun rencana darurat bahwa obat itu mungkin bisa menyelamatkan nyawa LB. Awalnya banyak orang yang menaruh ragu karena efek sampingnya belum teruji. Namun Thomas menegaskan bahwa kondisi klinis LB semakin memburuk, di mana jika mereka tak mencoba opsi nekat ini, LB pasti akan tewas pasrah. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menyuntikkan obat tersebut. Setelah instalasi medis LB selesai,
Thomas kembali menyusun untuk menerobos masuk ke dalam labirin guna melacak rute jalan keluar. Kali ini Gelly berpura-pura ikut bersamanya. Namun dugaan Thomas salah besar karena ternyata Gelly memiliki rencana busuk lain. Ia menjebak Thomas dan mengurungnya secara paksa di dalam sebuah kandang kayu. Gelly percaya sepenuhnya bahwa semua masalah yang terjadi adalah akibat murni dari kedatangan Thomas, di mana menurutnya jika mereka terus mengikuti aturan lama, semuanya akan kembali normal. Setelah Gelly pergi meninggalkan lokasi, Chuck datang diam-diam dan memberikan Thomas Mamun. Saat itu, Chuck menunjukkan sebuah boneka kayu sederhana yang ia rawat sendiri menggunakan pisau seadanya. Ia mengatakan dengan mata berkaca-kaca bahwa boneka tersebut akan diberikan kepada kedua orang tuanya jika suatu hari nanti ia berhasil lolos keluar dari tempat itu. Meskipun sirkuit otaknya tak mampu mengingat wajah keluarganya, Chuck tetap menaruh harapan besar bisa bertemu mereka kembali. Thomas pun berusaha menenangkan mental Chuck dan mengunci sebuah janji bahwa mereka semua akan keluar bersama-sama. Keesokan harinya, Thomas dan Minho kembali bergerak menerobos masuk ke dalam labirin. Kali ini tujuan navigasi mereka adalah bagian yang disebut sektor 7. Saat langkah kaki mereka sampai di titik koordinat tersebut, tiba-tiba komponen sirkuit alat milik Reaper yang mereka bawa mulai berbunyi memancarkan sinyal statis. Thomas pun menyadari bahwa alat tersebut kemungkinan besar berfungsi sebagai kunci elektronik yang menunjukkan arah menuju jalan keluar. Mereka pun terus mengikuti arah sinyal itu hingga menemukan sebuah area lorong baru yang belum pernah ditemukan oleh runner manapun sebelumnya. Di tempat baru tersebut, komponen sirkuit elektronik yang mereka bawa tiba-tiba bereaksi menyala dan sebuah lampu indikator hijau muncul. Hingga tak lama kemudian, mekanisme roda gigi berputar, membuat beberapa pintu baja besar di depan mereka mulai bergerak terbuka lebar. Thomas dan Minho terkejut bukan main, karena selama bertahun-tahun mengunci perimeter, belum pernah ada seorang pun dari unit runner yang berhasil menemukan instalasi rahasia tersebut. Namun, sebelum sirkuit logika mereka sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi, sistem keamanan labirin mendadak mengalami malafungsi, di mana seluruh pintu baja itu mulai kembali bergerak menutup, memaksa mereka untuk berlari sebelum sempat mengetahui apapun. Hingga ketika mereka berhasil merapat kembali ke Glade, mereka segera mengumpulkan massa dan memberitahukan semua orang bahwa mereka telah menemukan jalur navigasi baru. Mereka pun berspekulasi secara logis bahwa koordinat sektor tersebut kemungkinan besar adalah rute jalan keluar utama dari labirin. Namun Gelly tetap bersikeras kepala dan menolak untuk percaya. Ia menegaskan dengan penuh amarah bahwa tempat baru tersebut bisa saja hanyalah skenario jebakan maut yang sengaja didesain oleh para Griever untuk membeban habis mereka semua secara massal. Dan di tengah perdebatan internal yang semakin memanas, Teresa mendadak datang membelah kerumunan, membawa kabar bahwa ingatan LB sudah sadar sepenuhnya pasca penyuntikan serum. Semua orang pun segera bergerak menuju barak medis untuk memeriksa kondisinya. Namun secara mengejutkan, ketika kelopak mata LB terbuka dan melihat siluet Thomas, ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. LB menegaskan dengan suara gemetar bahwa seluruh sirkuit ingatannya telah kembali pulih secara utuh. Ia mengenal siapa identitas Thomas yang sebenarnya. Menurut pemaparan LB, Thomas bukanlah orang asing yang terdampar tanpa sengaja. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Thomas adalah bagian murni dari komplotan mereka. Sebelum mereka mencerna informasi dari LB, sebuah anomali buruk mendadak terjadi di perimeter luar. Hari itu, gerbang labirin yang biasanya selalu menutup rapat ketika senja runtuh menuju malam, ternyata tetap berdiri terbuka lebar secara tidak normal. Semua orang pun langsung menyadari parameter bahaya besar yang sedang mengintai mereka. Sebab jika pintu utama tetap menganga tanpa pengamanan, maka monster Griever bisa merangsek masuk, menyerang Camp Glade dengan sangat mudah.
Kepanikan massal pun langsung terjadi di seluruh sudut Glade. Satu persatu penghuni Glade tumbang menjadi korban keganasan mutilasi dari cakar mekanisme makhluk mengerikan tersebut. Sementara itu, Thomas bersama Teresa juga yang lain berhasil mengamankan diri di dalam sebuah tempat evakuasi darurat. Akan tetapi, serangan para monster belumlah selesai, sebab sensor tajam Griefer tetap berhasil mendeteksi keberadaan oksigen mereka di dalam ruangan. Makhluk itu pun mendobrak dinding dan kembali melakukan serangan agresif. Kali ini, target cakar mekanismenya terkunci murni mengarah ke tubuh Chuck. Griefer berusaha menarik paksa anak kecil itu untuk dibawa pergi ke dalam labirin, hingga ketegangan mencapai puncaknya saat LB mengambil keputusan nekat mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Chuck. Kehilangan figur pemimpin utama membuat mental seluruh Glider benar-benar runtuh dan terpukul hebat. Suasana camp yang sebelumnya dipenuhi oleh harapan membubung untuk pulang seketika berbalik 180 derajat menjadi duka nestapa yang sangat pekat. Gally melangkah dengan penuh amarah menghampiri posisi Thomas. Ia kembali menodongkan telunjuk menyalahkan Thomas atas semua petaka kematian yang terjadi malam ini. Kali ini, sirkuit mental Thomas tak bisa sepenuhnya melakukan sanggahan atau menolak tuduhan tersebut. Ia mulai dilingkupi frustasi dan berpikir bahwa mungkin memang kehadiran dirinya adalah magnet pembawa sial bagi koloni ini. Namun, ia kembali teringat kalimat terakhir dari mulut LB bahwa dirinya sebenarnya adalah bagian dari organisasi pembuat eksperimen. Karena tak ada pilihan taktis lain untuk memulihkan memorinya yang terkunci, Thomas mengambil keputusan gila yang sangat berbahaya. Ia dengan sengaja menusukkan potongan ekor Griefer pada tubuhnya, dan seketika kesadaran Thomas pun runtuh total. Thomas pun kembali mengalami kilasan mimpi buruk yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, semua memori kelam yang terkunci terasa jauh lebih jelas dan transparan. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa dirinya dan Teresa memang memiliki hubungan darah dengan instalasi tempat tersebut. Thomas akhirnya mengetahui fakta pahit bahwa mereka berdua bukanlah orang biasa yang diculik tanpa alasan. Mereka ternyata adalah bagian murni dari kelompok elit khusus yang sebelumnya bekerja sama dengan para ilmuwan luar. Dan ketika kesadaran Thomas akhirnya kembali pulih ke permukaan, ia langsung menjelaskan secara jujur semua memori yang berhasil ia ingat. Ia mengaku secara jantan bahwa dirinya memang memiliki hubungan masa lalu dengan faksi pencipta labirin. Ia juga membeberkan fakta bahwa mereka semua dikirim ke tempat terisolasi tersebut murni untuk kepentingan sebuah eksperimen sains. It doesn't matter. These creators took care of that. Albie would still be alive. And that means Albie died for nothing and I can't have that. Okay, but we gotta get through Gally first. Thomas bersama Minho, Neo, Chuck, Teresa, dan beberapa glider senior lainnya mengambil keputusan bulat untuk melakukan perjalanan terakhir menerobos masuk ke jantung labirin. Tujuan navigasi mereka hanya satu, yaitu keluar atau tewas. Beberapa Glider pun kembali tumbang menjadi korban mutilasi cakar mekanis Griefer. Namun, Thomas menolak untuk menyerah pada keadaan hingga ketegangan semakin memuncak saat mereka berhasil mencapai bagian terdalam dari sektor terakhir labirin, di mana di sana terbentang sebuah pintu baja raksasa yang terkunci rapat oleh sistem digital. Pintu keamanan tersebut pun membutuhkan kombinasi kode numetrik tertentu agar bisa terbuka otomatis. Dan di saat kritis itulah Minho mendadak mengingat perbincangannya bersama Thomas. Ia kemudian meminta Teresa mencoba memasukkan urutan kode tersebut. Pintu baja itu pun bergerak terbuka, dan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah hidup mereka, para Glider bisa melihat apa yang disembunyikan di balik dinding labirin. Namun, suasana di dalam tempat tersebut tampak kosong melompong dan mati. Tak ada tanda-tanda aktivitas manusia sedikit pun, sebab yang mereka temukan di sepanjang lantai hanyalah tumpukan jasad para ilmuwan yang sepertinya baru saja dipateni secara brutal. Hingga saat mereka mulai melangkah mencari jawaban, tiba-tiba sebuah layar monitor besar di dinding menyala otomatis memancarkan sinyal video, dan di dalam rekaman tersebut muncul sosok seorang wanita bernama Eva Page. Ia adalah salah satu ilmuwan utama dari organisasi WCKD yang memegang tanggung jawab penuh atas proyek eksperimen gila ini, di mana dengan intonasi suara yang datar, Eva mulai memaparkan seluruh konspirasi rahasia di balik sirkuit pembuatan labirin maut tersebut. Dalam pesan videonya, Eva menjelaskan bahwa beberapa tahun sebelumnya,
peradaban dunia telah mengalami sebuah bencana katastrofi besar di mana terjadi ledakan energi masif dari matahari yang memicu badai jilatan api surya ekstrim dan menghancurkan banyak wilayah bumi. Bencana alam tersebut pun bukan satu-satunya petaka yang harus mereka hadapi, sebab setelah kejadian badai itu muncul anomali biologis berupa sebuah virus mematikan yang menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia. Virus terkutuk tersebut dikenal sebagai nama flare virus. Eva pun memaparkan fakta bahwa flare virus sangat berbahaya karena bekerja menyerang sistem saraf pusat dan jaringan otak manusia, di mana orang-orang yang terinfeksi perlahan akan kehilangan kontrol atas kesadaran diri mereka sendiri. Pun hanya ada segelintir anak-anak muda generasi baru yang memiliki struktur antibodi dengan kemampuan imun khusus untuk melawan dan kebal dari flare virus. Dan yang mengejutkan, orang-orang yang memiliki kemampuan imun langka itu adalah barisan para glider. Akhirnya, Thomas dan seluruh glider yang tersisa memahami benang merah dari semua kebenaran ini. Labirin beton, monster hibrida Griever, anomali kehilangan ingatan, dan semua penderitaan darah air mata yang mereka alami selama bertahun-tahun ternyata merupakan bagian dari penelitian. Namun sebelum logika mereka sempat mencerna semuanya secara utuh, dalam rekaman terlihat ada faksi pasukan pemberontak bersenjata yang melakukan serangan dadakan menerobos masuk ke instalasi laboratorium tersebut. Mereka membabat habis para ilmuwan yang ada di sana tanpa ampun. Di dalam rekaman video, Eva Five meniskon umurnya sendiri dengan menjedor hulunya agar rahasia hasil eksperimen tersebut tak jatuh ke tangan faksi musuh. Di tengah kebingungan aku tersebut, mereka rarua saat melihat Geli berhasil mencapai laboratorium maut ini. Namun, kondisi fisik dan mental Geli kini sudah sangat berbeda 180 derajat, sebab sarafnya telah terkontaminasi infeksi flare virus yang merusak pikirannya menjadi beringas. Dengan kondisi motorik yang tak terkendali, Geli menarik senjata dan membidik lurus, ingin menjedor Thomas. Tetapi tepat 1 detik sebelum peluru itu melesat mengenai dada Thomas, sebuah pergerakan refleks kilat terjadi melindungi posisinya. Orang-orang yang pasang badan itu adalah Chuck, anak kecil yang selama ini selalu meniupkan harapan dan senyuman bagi semua orang di Glade. Hey, Chuck, come on! Melihat kejadian tragis itu, semua orang tak mampu menahan air mata melihat sosok anak kecil yang tak tahu apapun kini tergeletak tak bergerak. Come on. Namun, kekejaman tak memiliki waktu. Sekelompok orang bersenjata lengkap tiba-tiba merapat masuk ke dalam laboratorium. Mereka memberikan garansi verbal bahwa mereka datang sebagai tim penyelamat untuk mengevakuasi para korban eksperimen. Thomas dan para glider yang tersisa pun digiring keluar menuju landasan dan diterbangkan pergi menggunakan helikopter, di mana saat perjalanan udara berlangsung menembus awan, mereka melihat pemandangan labirin tak berujung yang selama ini mengurung mereka selama bertahun-tahun. Pemandangan mengusik logika pun terjadi ketika Eva Page, ilmuwan wanita utama yang sebelumnya terlihat meniskon umurnya di layar monitor, kini tampak berdiri segar bugar dan masih hidup tanpa luka sedikit pun. Dan semua rentetan kejadian berdarah di laboratorium tadi ternyata merupakan bagian dari skenario rencana yang jauh lebih besar. Eva Page hanya berpura-pura tewas agar bisa melanjutkan langkah eksperimen berikutnya tanpa terdeteksi oleh faksi musuh manapun, di mana dengan wajah dingin di depan para petinggi organisasi, ia kemudian memberikan konfirmasi bahwa anak-anak imunitas dari Glade tersebut telah berhasil melewati tahap pertama eksperimen dengan hasil yang sangat memuaskan. Artinya, semua penderitaan gila yang mereka alami ini hanyalah sebuah ujian simulasi awal.